Baik cuy, baik lagi bersama gue Mail ya. Karena jadi sekarang nih gue lagi ada di daerah Gading Serpong. Nih tempatnya nggak asing sama kayak waktu itu gue ganti knalpot si Brio itu. Ya, jadi lebih tepatnya gue lagi ada di Sokudo knalpot nih cuy. Karena jadi kira-kira nggak mau ngapain sih gue kesini. Nah, gue itu kalau kemarin itu kan gue udah ganti knalpot Brio di sini dan hasilnya tuh bodoh enak banget, enak cuy, parah. Dan sekarang nih gue pengen ganti knalpot E36 nih. Ngobrol sama si Faldo lagi. Dah, halo Mas. Welcome back. Gimana nih Mas, kabar lu nih Mas? Ama lu yang apa kabar? Ngegini mulu lu, gini-gini. Gue dari kemarin diajakin main mulu sama dia. Iya, dianya hilang. Kemarin gini-gini mulu ya? Iya, gini-gini mulu. Lu kan baru ngambil E36 nih. Oh iya dong. Terus knalpotnya masih STD nih. Ngantuk. Langsung kita bikin bunyi-bunyi. Nah, ini kira-kira mau dibikin apa dulu nih Mas? Sesuai EKS lu aja kan, lu mau valve ya? Nah, ini nih. Iya. Jadi kalau yang Brio kemarin kan itu ya udah berisik segitu. Nah, kalau sekarang nih ada yang terbaru lagi yaitu Valvetronic ya Mas? Iya. Boleh dijelasin dulu tuh. Jadi Valvetronic itu basically dua suara ya, bisa silent sama bisa loud. Pakai remote. Simple. Biar kayak anak-anak kekinian. Tuh Valvetronic tuh bisa silent, bisa berisik ya Mas? Iya, bisa. Jadi kalau misal lagi masukin mobil malam-malam, terus habis itu lagi tempat-tempat perumahan gitu di gang-gang bisa di. Ya gitu-gitu. Gak, kan nggak enak masukin malam-malam. Mas. Oh iya, mendingan berisik-berisik aja Mas kayak mobil gua. Nah, Faldo ini juga baru ngambil E36 ya? Iya, tapi kebetulan. Ya? Iya, beda 2 bulan kita ngambilnya ya. Oktober. Bulan Desember. Iya. Ini E36-nya racun banget. Tadi gue udah nyobain loh. Ya kan, wah, bagus banget dah. Boleh lihat nggak Mas? Boleh, silakan. Ayo. Kuncinya di dalam nih. Nah, terus langsung aja nih kita lihat. Ini dia si E36-nya sih. Dia itu basicnya 323. Kalau punya gua kan 320 ya. Tapi ganteng juga. Udah menggunakan velg ring 17 juga. Ini rapat sih ya. Kacau. Terus dia udah MTEK juga nih. Nih dari depannya nih. Tuh ya kan. Depannya udah pakai MTEK, ganteng juga. Ya kan. Udah full MTEK. Spionnya juga udah diganti. Gokil, keren. Langsung aja nih kita lihat dalamnya. Ayo Mas. Dalamnya di bagian interiornya juga udah banyak yang dimodif-modif. Nah, jadi kayak gini nih. Di bagian dalamnya dia udah setirnya udah diganti. Terus habis itu nih juga udah bisa dinaikin begini nih. Waduh, cakep banget. Tapi ini bukan yang ding, ya kan? Udah bisa digini-gini. Ini racun, tadi gue nyobain. Nah, terus yang gokil lagi nih, dia knob-nya udah diganti menggunakan yang short shifter. Jadi kan kalau BMW itu kalau ngoper tuh jauh banget ya kan, set. Nah, kalau sekarang udah enak, udah enteng, udah deket banget nih. Set. Waduh, ini tadi racun. Gue udah nyobain, enak banget dah. Bawa BMW tuh, gokil banget. Gue di sini mah diracunin bang. Mana tuh? Oh iya. Bisa kan? Lu kecebur apa nih Mas? Bisa 36an juga nih? Jadi ini E36 gua kedua. Oh, dulu ya pernah? Udah pernah dulu pas masih SMP, SMA, SD bahkan. Intinya nggak bisa move on lah. Jadi udah dulu kan terpaksa mobilnya mesti dijual. Sekarang kan udah punya duit sendiri. Terus gue mikir etalase buat bengkel apa nih yang cakep nih kata gue. E36 nih kayaknya nih. Udah saatnya nih kayaknya nih. Udah beli sendiri deh akhirnya. Berarti emang dulu lu udah pernah punya ya? Udah pernah punya. Jadinya pengen nostalgia lagi. Iya, Warnanya sama lagi ya? Hijau lagi. Bedanya punya gue dulu 97. Yang facelift, yang ASC. Ini non ASC. Lebih nggak susah lah ngelewatnya. Sama aja sih sebenarnya, tapi ya. Gimana Mas main BMW? Asik banget. Apa aja asik nih? Kantongnya asik. Kantong sama waktu. Kacau. Bener kan kata anak-anak tuh. Kan lu juga. Iya. Waktu Kalau E36 tuh ya biasalah penyakit mobil umur udah berapa tahun nih ya. Tapi semua terbayarkan sama kasihkannya ya Mas. Wah iya asli. Gua jadi lebih mengerti kenapa tuh mobil yang E36 yang temen gua tuh kayak rusak terus lebih benerin. Karena asik men. Karena asik. Lu ngebawa tuh udah lu punya feeling sendiri semua sendiri lah pokoknya enak banget. Ya semoga dengan video ini harga E36 bisa naik ya. Biar kita cuan juga. Tadi gue nyobain E36 Faldo 323 itu pol enak banget karena dalamnya juga udah ada yang di tipis-tipis lah ya. Cuman remap sih ya sama knalpot udah itu doang. Remap pun juga belum maksimal soalnya ini entah kenapa ya kalau misalkan E36 yang di remap kan biasanya headline-nya ada 7.000. Di gua di cut 6,5. Nah, gua nggak tahu kenapa. Nah, itu dia. Saya sudah membetak ecu teman kita. Nah, udah saya pinjam. Nanti saya mau coba. Nah, terus ntar rencana ke depannya nih mau diapain lagi nih si E36? Kedepannya sih palingan depannya pasti mainnya mesin ya Mas ya. Ini kan 2.500. Iya. Rencana ke 3.000. 3.000 berapa nih? 3.900 aja. Kalau 32 pakai S52 itu harganya wow. Harganya wow, tapi tarikannya juga wow. Cocok banget ya Mas ya. Gua kesini, lu punya E36. Iya. Ada E36 juga. Mau ganti, wah pokoknya cocok lah di sini. Ngobrol-ngobrol lu tuh jadi panjang, nggak ada habisnya lagi Mas. Iya lagi. Kemarin gua udah diracunin Brio. Masa iya gua kasih lagi diracunin E36. Lu ngambil E36 proyekan Brio-nya nggak jadi kan. Padahal
udah semangat tuh gua. Iya, udah ada 1515. Iya. Kegeser apa E36. Iya. Double. Tapi nggak apa-apa kalau dua mobil tuh lebih fun. Terus ada gue di sini heran. Satu, Brio tuh buat daily nih. Daily enak-enak kan Brio. Kalau buat mejeng-mejeng ya 36. Kita coba lihat ke dalam dulu ya. Boleh Mas, tapi mobil lu lagi dibongkar. Oke. Kita nyebrang dulu. Nah, jadi ini apanya dulu nih, Mas? Ini modulnya Mas. Kan soalnya kalau si Mas Mail itu maunya valve turning. Jadi dia perlu ada cut off. Oh, ini udah lengkap sebox gini ya? Iya, udah lengkap sebox. Cut off-nya begini. Valvetronica nih. Iya, cut off-nya begini. Nanti di sini ada selang nih buat kesini vakum. Nanti dia pas dibuka dia ngopen. Nah, itu baru nanti bikin tabungnya kita. Berarti ini sistemnya kayak TB ya? Iya nggak sih? Iya, betul. Tapi cuman dia force. Oh, dia jadi bisa buka tutup semau-maunya kita. Iya, si kotak ini modulnya ya? Modulnya ini jadi vakum kompresor, elektrik kompresor. Yang buat ngebuka tutup Iya, gitu. kalau misalkan modul-modul valve yang lain ada yang full elektrik. Biasanya kalau full elektrik itu jeleknya adalah ketika kita kena macet, kita kena banjir, kena banjir, ada angin, ada airnya dikit, kadang bisa konslet, kadang nggak mau kebuka, kadang nggak mau ketutup. Kalau ntar ini dia taruhnya di mana nih, Mas? Bagasi, di bagasi. Nah, jadi yang ini kita umpetin modulnya. Jadi yang ininya tuh full mechanical nih Mas. Jadi dia bener-bener full. Jadi mau kena air sekalipun kalau ada banjir atau apa dia tetap bisa kebuka. Karena intinya di sini ya. Iya, karena kompresornya di sini. Ada juga kompresor yang ngambil hawa dari black selang. Nah, itu gua kurang suka ya, soalnya takutnya ada vacuum leak apalagi mobil tua. Kan takutnya selangnya getas kita sobek, kita tambahin katup lagi, takutnya sobek malah selangnya apa gimana gitu kan. Jadi dia tuh punya ini sendiri ya, Mas ya? Iya. Atau kalau misalkan ada kerusakan pun gampang tinggal ganti ininya aja. Gitu. Modulnya. Iya. Modulnya juga juga buat kalian yang kagak mau berisik-berisik tuh, yang kayak tadi gue bilang, masuk rumah mau silent, di jalan mau seberisik full bisa pakai ini nih. Kalau misalkan di jalan gitu bawa cewek gitu kan, kalau keberisikan knalpotnya tinggal udah. Oh, ini remote-nya ya? Ada remote-nya. Dapat 2. Jadi remote-nya kayak gini nih, cuy. Dan remote-nya ini juga bisa ditaruh di dalam di mana-mana. Iya. Ntar kondisi mesin nyala mati bisa dimainin, Mas. Bisa. Soalnya nanti kan kalau E36 kan ini kan sebenarnya kabel yang dapat dari modul valve-nya itu dia kabel ini Mas. Dia kabel ke ini dia ke CGR. Oke. Ke lighter. Nah, tapi cuman nanti gua wiring lagi biar langsung ke aku. Oke, jadi nggak perlu lighter lagi. Nggak butuh. Ini. Nah, soalnya ada juga yang nyolok ke lighter kan. Jadi, ada. Nah, kalau mau ngecas gitu kan ribet juga. Iya, betul. Kebanyakan tuh ngambilnya kalau nggak ada aki nanti ya biasa ada kabel lampu atau apa, tapi kan ngebelek kan bahaya nih. Ya, aki aja. Aki aja yang udah pasti. Soalnya di belakang juga ya. Iya, enak. Sekalian jadi kabelnya bisa pendek. Bener. Bisa cakep wiring. Cocok banget ya, Mas, lu main E36 juga, jadi kan sama-sama paham ya. Iya, tapi cuman ini E36 pertama yang valve di sini. Oh iya. Soalnya biasa kalau E36 tuh pipa, muffler, single exit no yang lagi zaman kayak gini nih. Oke, iya. Ada tuh E36 tuh yang ngeyel-ngeyel yang ke Jepangan tuh pada demennya single. Kalau gua tetap dua. Meskipun gaya mobilnya aneh nih Jepangan kan, tapi cuman knalpotnya tetap 2. Kenapa? Inline sih. Bisa X5 di tengah. Jadi biar cakep. Kalau mau pakai valve tetap Y. Nah, bedanya di powernya. Otomatis sekali lagi ya, yang kalian nggak tahu tentang valve itu mungkin emang kedengarannya indah gitu ya, tapi cuman tetap ada minusnya kok. Ya, pasti. Tetap minusnya, powernya nggak bisa. Soalnya kan dia mecah flow. Nah, minusnya di situ doang sih kalau valve. Kalau misalkan non valve otomatis ya lebih enak tenaga, tapi cuman ya gitu minusnya. Ya. Nah, gitu minusnya. Siap gitu, mau valve mau enggak tuh ya ada plus minusnya. Dipikirkan baik-baik, disesuaikan dengan ya kalau ya, tapi sekarang makin sih gue makin ngerti kenapa orang pengennya valve sih. Soalnya takutnya kompleknya kecil atau apa, tetangganya rese biasanya. Pulang malam berangkat pagi kan nggak enak juga gitu. Betul. Maka dibutuhkan for the first time ya, Mas ya. Ya, 36 pakai valve pertama. Iya, soalnya jarang-jarang biasanya mobil baru kalau valve. Nah, itu. Maka ntar kita nantikan aja gimana suaranya, gimana hasilnya ketika di open sama enggak tuh. Ini kira-kira berapa lama nih, Mas? Ini kan kita bikin tabungnya dari nol ya. Kebetulan lu datangnya juga. Iya, terus kebetulan lu datangnya juga agak siang ke sore. Siang ke sore, hampir malam. Nginep semalam ya, Mas ya? Nginep semalam ya. Nginep semalam ya. Sebenarnya kalau misalnya kita mau mobil ya, tengah ke belakang tuh gampang. Yang susah tuh depannya. Depannya. Entah itu downpipe atau header atau apa. E36 fun fact-nya headernya tuh sangat susah untuk dibuka. Yang depan ya? Yang depan. Iya, itu susah. Itu susahnya minta ampun. Cuman segini buat masuk tangan. Iya, di mobil gua headernya juga belum gua ganti. Makanya kita maksimalin tengah ke belakang dulu, nanti headernya belakang. Nah, jadi headernya coming soon masih buat E36. Kita tunggu aja, jadi E36 ini kita inepin dulu nih, cuy, kayak gitu. Ya, namanya juga pengen maksimal, pasti harus nikmatin prosesnya, cuy. Kayak gini. Nah, jadi sekarang nih lagi ngetes si modulnya, Mas ya. Jadi dia sistemnya kayak gini nih. Ya, kalau penasaran cara kerjanya gini nih. Jadi dia ngisep nih dari sini. Ini kan modul solenoidnya. Jadi dia ngisep biar kebuka pas kita on. Pas kita off,
Dia jadi tiupannya langsung di off. Dikeluarin Jadi lah ya. langsung dia nge-close. Ini posisi close nih. Coba di open. Nah, jadi ini remote-nya langsung aja di onin ya Mas ya? Ya, onin aja. Nih, kita pencet on. Asik. Nah, langsung kebuka nih. Terus kalau kita matiin tinggal pencet off. Betul. Nah, dia langsung nutup otomatis gitu. Nih kita cobain pakai lighter. Iya, kan buat ngetes doang. Buat Nanti ngetes doang. ujung besoknya bakal jadi kaki. Soalnya kan kalau mau ngecas mobil, kalau BMW itu nih buat mau ngerokok gitu. Fungsikan. Iya. Tuh, jadi ntar nih kabelnya bakal kita colok ke aki. Yang penting udah dites. Jadi kurang lebih sistemnya kerjanya kayak gitu, cuy. Selalu kau tanyakan, ada siapa di hatiku selain dirimu. Ya, jadi sekarang udah selesai dipasang nih. Sekarang kita lagi ngolong buat ngeliat ya kan gimana nih hasilnya, cuy. Satu nih di sini. Ya kan? Terus abis itu di sini juga satu pipa dan di sini nih mekanikal semuanya. Dan itu dia tuh vakumnya ke situ. Dia selangnya juga masuk lewat sini dan ke atas sudah aman dan rapi juga. Sistem kerja valve-nya tuh di sini nih, buka tutupnya di situ. Jadi kayak gini nih, untuk look dari bagian bawahnya rapih banget. Gue suka banget pengerjaan dari Shokudo tuh. Dan nyesel gue diinepin biar bener-bener hasilnya tuh maksimal banget tuh. Kayak situ tuh rapih semuanya, bener-bener bagus banget. Tapi ini juga di ujungnya semuanya hasil las-lasannya. Nih piping gininya juga semuanya rapi banget. Dan ini dia nih kotaknya. Pokoknya ibat sih gue ngeliatin kolong mobil kayak gini. Rapi cuy. Ya, jadi sekarang kita lagi mau nyobain nih remote ya, on off ya. Terus langsung kita cobain nih hasil suaranya.
kalau diomelin dia di jalan. Ya mati. Bapak bukan saya, Pak. Bapak saya aja adem tuh. Coba dong. Aduh, nyalain lagi, bisikin lagi. Asik parah. Sokudo, mantap. Mau senyum betul. Gak ada suaranya, tiba-tiba. Ya, jadi ini udah hari keesokan lagi dan udah beres dipasang nih knalpot E36 gua gunakan Valvetron. Ini gimana nih Mas Waldo hasil dari E36 nih? Oke, hasilnya tadi kita udah tes juga ya, standar sih ya beda ya tetap. Ini baru pertama kali ya? Ini E36 valve pertama sih gua ya. Soalnya mobil tuh aja mau pakai valve. Juga udah 2000 cc 6 silinder ya? Iya. Suaranya juga gacor. Mantap. Makanya dibutuhkan Valvetronic tuh biar bisa adem, bisa berisik. Soalnya kayaknya alasan Mas Mail pengen pacaan naik E36. Masuk komplek, Mas. Kagak enak. Oh iya, pacaan kali. Komplek kayak yang Oh, ngono di komplek. Iya. Begitu, gak enak berisik. Berarti Valvetronic tuh bisa buat semua mobil apa gimana nih kalau di Sokudo nih? Sebenarnya kalau misalkan kita ngomong semua mobil ya juga ya bisa lah. Soalnya kan kita juga pakai modulnya eksternal. Jadi buat semua mobil ya bisa aja. Yeah. Bisa PNP, tapi cuman mau valve, non valve, header, downpipe apapun itu kita usahakan bisa. Udah bisa, yang penting sokin aja dulu sini ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, bocahannya juga enak, pada open semua, ngobrol-ngobrol banyak, diracunin banyak ya Mas ya? Oh banyak banget ya kayaknya ya. Di sini lo juga bukan sekedar datang terus ganti knalpot, ini juga nambah teman, sharing-sharing, ngobrol, pokoknya asik-asik lah. Dari siang nungguin sampai malam tuh gak berasa, karena emang ngobrol-ngobrol seru cuy kayak gitu. Nah berarti di Sokudo sendiri ini bisa semua nih Mas ya? Kita usahakan lah Mas. Mobil pokoknya alain semua bisa ya? Iya, kita usahakan bisa. Nih yang pengen datang ke sini nih Mas, bisa cek-cek gimana dulu nih? Instagramnya itu @sokudo.exhaust. Nah langsung aja kalian. Sama WA-nya di atas Di juga atas. ada. Nah, kalau nggak di bawah kolom komentar. Ya, boleh. Buat kalian yang pada mau kesokin harus kudu sabar. Soalnya emang waiting list ya Mas? Betul, kita lagi waiting list. Ini lagi bulan Februari. Udah waiting list sampai April awal. Jadi Maretnya udah full. Maret kita udah close. Jadi bulan April ini mungkin masih bisa. Aduh, ada tahu bulan. Apa-apa. Di sini Coba aja. Kalau misalkan mau booking atau apa lewat WA atau DM IG kita terima. di bulan Februari, Maret udah full ya gitu, saking emang udah pol banget. Brio gue juga udah denger tuh suaranya mewah banget. Padahal cuma sekedar Brio, tapi suaranya tuh kayak bener-bener banget. Apalagi di gokil. Ntar lu dengerin sendiri dah. Ntar gue bikin video full resound sendiri. Itu bener-bener enak banget. Silindernya juga wow. Iya, pol banget dah lu Mas, gokil. Gue salut banget. Kayaknya gue ada salah nih, keberisikan kayaknya gue bikin. Dia bilang katanya keberisikan cuma lu. Iya, tapi cuman lu suka nggak? Ini yang gue pengen Mas. Oh ini yang lu pengen? Oh jadi ya udah, gue nggak akan apa-apa. Jadi aman. Jadi kata si Palu juga selamat menikmati. Iya, Jadi selamat Pak, menikmati lebih dari dah. menikmati. Oke. Terus Mas, kalau buat range harganya nih biar teman-teman pada tahu juga nih sebelum nanya-nanya kalau itu berapa aja sih? Kalau misal header doang, muffler doang, apa itu doang? Startnya dari berapa tuh? Ya justru kalau untuk tiap mobil tuh beda-beda ya. Kalau buat E36 Brio, E36 aja dulu ya kali. Kalau buat E36 range-nya itu kalau catback itu startingnya ada E7,5 sampai 10 sampai 11,5. Kayak mobil lu ini nih paket 11,5 kan. Pakai 11,5. Soalnya valve. Pakai valve tuh. Soalnya valve. Startingnya segituan. Kalau misalkan buat Brio gitu jauh di bawah itu. Kira-kira Soalnya berapa beda. Kalau Brio itu paket full sisnya sih 6,5 ya. 6,5 itu udah full, udah Iya, beres. kalau E36 itu kayak cuman catback. Soalnya headernya kita belum develop. Nah, itu. Headernya kita belum develop. Soalnya headernya agak sulit. Agak sulit banget. Agak sulit. E36 juga udah pada tahu lah pasti. Mas Waldo nih, thank you banget nih. Puas banget sama hasil dari Sokudo. Bener-bener gokil banget gokil. Udah, pokoknya knalpot udah lu sokin baik. Sok mana-mana udah paling bener, udah paling bagus. Sabar menunggu. Iya. Tapi gitu, nikmatin prosesnya Mas. Kalau hasil mau maksimal. Thank you banget nih pokoknya buat Sokudo. Kan semoga sukses terus juga Mas. Amin. Thank you. Mantap. Sip.
Dan sekarang kita lagi pure sound lagi nih, hasil suara knalpot dari Shokudo Exhaust yang Valvetronic. Posisi lagi gigi 4, kita gaskan. Wah, enak banget ya, garing-garing kering gitu nih, apalagi di kolong nih. Coba kita geber dikit. Seru. Lagi ngebut gini juga bisa nih, langsung kita matiin, tinggal pencet off. Nih coba kita sambil tarik. Yoi, suaranya seketika langsung menghilang. Terus lagi ngebut gini langsung kita buka juga bisa, onin langsung. Set. Nah, kan. Gokil, seru banget, asik. Parah, knalpotnya gue suka banget dari Shokudo. Dan yang pasti buat tenaganya menurut gue sih ya, ini agak keluar lagi karena emang bener-bener di area pipingnya itu plong ya. Dia ngedesainnya, ngebuatnya bener-bener kosong dan nggak menggunakan reson cuy. Jadi bener-bener piping aja dan baru terakhir muffler. Jadi menurut gue sih ya, buat tenaganya ini lebih keluar dibandingkan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kan yang muffler itu gede, habis itu resonnya juga gede, pipingnya agak sedikit kecil. Makanya menurut gue itu nggak keluar semua untuk tenaganya. Dan sekarang nih menurut gua buat tarikannya nih kayak lagi di gigi 4 aja digas gini. Nah, dia langsung naiknya cepet. Langsung ketutup. Asik ketika lagi digas dia bisa dibuka dan ditutup. Nih coba ya, ini kan posisi lagi silent, langsung gue buka. Wah, seru banget, parah. Ya, jadi kali ini gue udah di rumah lagi dan sudah mencoba-coba dari kemarin tuh beberapa hari gue pakai si A36 ini terus. Ya kan, si Brio ditaruh mulu ya kan. Karena emang gue demen banget nih sama karakter suara dari knalpotnya si A36 ini. Gokil sih emang ya. 2000 cc, 6 silinder ditambah knalpotnya gini, knalpot kerongkongan ya kan nyebutnya tuh kalau kata si Kosa gue. Kalau kata si Kosar. Jadi bener-bener enak banget. Untuk peluknya juga gini, kurang lebih ya kan. Jadi kemarin dari Shokudo tuh bisa request juga mau dibikin lubang atau ada 2 atau 1, cuma biar menyesuaikan si E36 jadi lubangnya nih 2. Habis itu buat karakter suaranya gokil sih ya, emang bener-bener enak banget. Dan modulnya tuh kemarin udah ditaruh di sini, di tempat aki, di dekat aki ya kan. Untuk remote juga ada di dalam, gokil sih ya, emang bener-bener enak banget nih knalpot dari Valvetronic dari Shokudo Exhaust ini kayak gitu ya kan. Mantep deh pokoknya. Demen banget ini kayak gini nih ketika gue lagi mau ngeluarin mobil ya kan, pagi-pagi apa enggak gue malam ya kan, baru balik jam 12 jam 1 gitu tetap cuek cuy, gara-gara ya ini menggunakan Valvetronic. Kalau di jalan raya gue bisa membuka pakai mode yang racing, dan ketika udah mulai masuk komplek gini nih gue langsung matiin. Jadi bener-bener itu suaranya kayak knalpot standar doang cuy, parah. Bukan dari berisik suara knalpot, berisik dari suara mesin aja. Jadinya enggak ada suaranya sama sekali, silent banget deh, gokil. Emang demen banget gue pakai Valvetronic ini. Sip, thank you banget nih pokoknya buat Shokudo Exhaust atas knalpotnya ini di E36. Thank you banget, gue puas banget sama hasilnya. Dan thank you banget juga untuk kalian semua yang udah nonton sampai akhir. Semoga kalian enjoy nonton video gue kali ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. See you guys, dadah. Sampai bertemu di proyekan E36 berikutnya cuy.